Dhalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Meneruskan pengajian kita tentang korban kemarin dan hewan-hewan yang dibolehkan untuk korban. Terus kemarin hewan-hewan yang tidak boleh untuk korban, yang cacat maksudnya. Yang penting kemarin tidak buta, tidak pincang, telinganya tidak hilang separuh atau sebelah atau semuanya. Terus yang tidak kurus nemen atau tidak sakit neman gitu kan. Ini sudah gigil-gigil gitu masih nak dipaksa untuk korban, kasihan lah kan. Sekarang wayadakhulu dan masuk apa waktu dabhi. Waktu dabhi waktunya menyembelih lil adhiyati untuk korban. Mulainya min waktu sholatil idi, dari mulainya waktu sholat id. Ai idin nakhri artinya hari raya korban. Wa ibaratu raudhati, dan adapun pengibaratan dari kitab Ar-Raudhah. Wa asluha, dan aslinya kitab Raudhah itu yadkhulu, masuk apa waktu tadkhiyati, waktunya penyembelihan. Mulainya itu idza tolaat, ketika muncul apa asyamsu, matahari, yauman nakhri, di hari tanggal Idul Adha. Nah, jadi waktunya itu mulainya ya. Wa madha, dan lewat qadar rakaataini, sekira-kiranya 2 rakaat, wa khutbataini, dan 2 khutbah, khafifataini, yang ringan keduanya. Ingat-ingat ini khutbah Idul Fitri maupun khutbah Jumat tidak ada hadisnya yang nyuruh lama. Semakin cepat semakin baik. Jangan lama-lama menempat tamrin, tidak ada ya. Walal ma'alif rahimahullah. Khutbah lama-lama sampai makmumnya pada ngantuk. Mau didengerin ya tidak juga, nggak usah lama-lama ya. Intinya gini, mulai penyembelihan itu adalah kira-kira matahari muncul, terus kira-kira sholat 2 rakaat, terus kira-kira khutbah 2 kali, 2 khutbah. Nah, itu mulai waktu penyembelihan hewan korban. Jangan sholat Idul Adha belum terus nyembelih, jangan. Kesusu itu nak makan daging. Cuman kata Pak Degiwa, ya enak kesusu Pak timbang kesikut. Lalu repot pula katanya. Maksudnya buru-buru Pak De kesusu itu ya, bukan kesusu menurut Pak De itu. Nah itu seperti itu ya. Jadi mulainya yes, pokoknya seperti kita itulah, kira-kira jam-jam 9 ya kan. Umumnya sholat apa itu namanya Idul Fitri, Idul Adha itu seberapa menit, 2 rakaat itu. Terus khutbah 2 kali. Nggak usah ada ceramah lagi. Orang tuh nak cepat nyembelih lah. Andai jangan dikasih ceramah lagi. Karena ceramah besok lagi kalau mulutan atau apa. Kalau sudah nyembelih, terus dagingnya sudah matang, ceramain lah orang ya kan itu. Oh sudah makan ini pagi-pagi lapar-lapar, sudah sholat id, sudah dengerin khutbah, sudah itu ceramah pula lagi. Kasihan, lapar orang tuh. Walal ma'alif rahimahullah. Tidak boleh ya Pak, boleh. Cuman kalian diperutuin orang kalau ceramah lagi gitu. Walal mu'alif rahimahullah. Pak, aku nggak penting ceramahnya, yang penting cepat nyembelih sapi itu nah kan gitu. Intaha, sudah selesai apa keterangan tentang masalah mulainya waktu menyembelih korban. Wa yastamaru, dan berlangsung apa waktu dabhi, waktunya wa yastamaru, dan berlangsung atau memanjang gitu. Apa waktu dabhi, waktu penyembelihan, ila guru bisamsi, hingga terbenamnya matahari, min akhiri ayami tasriki, di akhirnya hari tasrik. Wahya, adapun hari tasrik itu as-salah satu yang 3. Al-muttasilati, yang bersambung, bi asiri Dzulhijjati, dengan tanggal 10-nya Dzulhijjah. Jadi penyembelihan itu artinya 4 hari ya. Tanggal 10, 11, 12, 13. Nah, sampai 13 mentoknya matahari tenggelam.
Itu batas penyembelihan. Jadi nggak usah maksa dihabisin hari itu, capek yang ngerjoi, nggak termakan ya juga, nggak termasak ya juga. Bolehlah hari ini tanggal 10 pas sudah sholat id itu cak 10 ikok. Nah, kalau capek besok lagi 10 ikok sapi, 10 ikok kambing. Hari ketiga 10 ikok sapi, 10 ikok kambing. Hari keempat demikian juga gitu. Jangan 40 ekor sapi, 40 ekor kambing, nak selesai hari itulah, ya kan? Akhirnya kan tekennya, ya kan? Sampai ibaratnya itu apa namanya, lulang-lulang apa, kulit-kulitnya tuh sampai digotongin sama anjing, ya. Dibuang, ya kan sayang, ya kan itu. Nggak usah ngangah, waktunya masih panjang, itu begitu. Walal mu'alif rohim. Tapi apa namanya, pengertian seperti ini ya kalau tidak kalian sampaikan ya perasaan orang, perasaan masyarakat kita ya. Itu perasaannya nyembelih itu ya harus hari itu. Nah besok tuh tidak boleh katanya. Nah itu kalau hukum seperti ini nggak cepat sampai ke masyarakat kita kan repot ya kan. Padahal Islam tuh semudah itu, seenak itu ya kan. Wah, akhirnya beribut harus selesai hari ini, nggak begitu. Jadi tanggal 10, 11, 12, 13 sampai matahari terbenam. Sebelum matahari terbenam kok kalian sudah nyembelih korban, maka itu masih dianggap korban. Nah, itu seperti itu. Oke, deal itu ya. Nah, silakan. Tanggal 13, Pak. Apa, Mbak? Kalau sampai tanggal 13 mana? Iya, tinggal tanggal 13. Tanggal 10, 11, 12, 13. Sampai 14. Oh, sudah tidak korban lagi, jadi sedekah biasa ya. Wis anggap selamatan lah gitu, Mbak, gitu. Dapat pahala enggak, Pak? Dapat pahala. Ya, Kalian jangan kok sedekah satu sapi tanggal 14 itu ya kan. Kata Nabi itu sedekah itu separuh kurma itu jadi sedekah. Tasaddaku walau binisfi tamrotin aja, Bu. Cuman jangan kalian praktekkan. Sedekahlah kalian walau pakai separuh kurma. Kaki praktekan pula sama Pak Janis. Wah, hadisnya begini. Itu namanya, Pak, kalau dalam kias itu namanya kias aulawi. Ya. Lebih banyak lebih baik. Sama itu loh. Wala taqrabuzina, terus wala takulahuma ufi wala tanharhuma wa kulahuma qolang karima. Kamu sama orang tua jangan bilang kalau disuruh, dan jangan membentaknya. Oh, yang dilarang berarti cuman bilang sama membentak. Berarti kalau ninjui nggak apa-apa gitu, Pak Janis. Itu namanya kias aulawi. Lebih-lebih kok ninju. Wong bilang we ndak boleh. Ya kan gitu. Aku harus pakai kias, jangan sok-sokan Pak Janis. Aku yang penting kembali Quran sama hadis, gundulmu. Quran sama hadis tak ubahnya itu loh ya. Tak ubahnya itu kalau kita itu setrum besar, sutet. Nah, kau nak ngambil langsung dari situ ya jeblok, lampumu tuh jeblok. Yaitu pakai kabel 3 dulu yang besar, kabel 3 terus di apa dulu diperinci dulu di apa tuh namanya trapo. Nah, trapo tuh baru ke ampere, baru bisa otak kita tuh baru mampu gitu. Ini dak, aku nak penting kembali Quran sama hadis jeblok betul. Nengok orang tuanya disuadui, ditendangi, ya kan, dibuang di hutan. Ngapa kok macam tuh? Nggak ada larangannya ya Pak. Larangannya cuma bilang sama bentak, ya itu. Oh goblok, bledos itu tadi. Walal mu'alif rahimah. Itu seperti itu maksudnya ya. Nah, jadi disunahkan apa namanya waktunya penyembelian dari tanggal 10, 11, 12, 13 sampai terbenamnya matahari. Wa yustahabu, dan hukumnya sunnah atau disunahkan, dicintai, disenangi. Nah, kan yustahab itu artinya disenangi. Selebih baiknya gitu loh. Selebih baiknya atau disenangi ingdadabahi ketika menyembelih apa khamsatu asya 3 perkara. Kalau Pak Janis nyembelih korban itu sebaiknya tuh disertai dengan 5 perkara ini. Ahadua, adapun yang pertama itu atasmiyah, itu membaca tasmiyah,
menamakan atau merujukkan kepada Allah, menyebut asma Allah. Fayaqulu, maka berkatalah siapa dabihu, orang yang menyembelih, rupanya perkataan bismillahi, seminimalnya lafaz bismillah. Wa akmalu, dan adapun yang paling sempurna bismillahirrahmanirrahim. Ini kemarin siapa yang nyebut? Pak, katanya kalau nyembelih tidak boleh ar-Rahman ar-Rahim, Pak. Ya terserah kamu, ya kan? Itu nggak ada urusannya bismillahirrahmanirrahim dengan masalah kasih sayang, tidak mau menggoro. Itu justru itu kasih sayang dari Allah, hukumnya Allah untuk dilaksanakan. Kok malah buat hukum dewek, ya kan? Dalilnya itu entah dari mana ya enggak tahu. Enggak boleh kalau nyembelih itu pakai ar-Rahman ar-Rahim. Ar-Rahman ar-Rahim itu pengasih dan penyayang kok. Ini kamu nyembelih, ya justru kamu menyembelih secara syariat atas nama Allah, itu kalian tuh ar-Rahman ar-Rahim gitu loh. Rap mudeng-mudeng. Malah marah-marahin orang yang pakai bismillahirrahmanirrahim. Rumang sana perasaannya sudah pinter gitu macam mana ya. Macam itu Bang Rifat ya. Jadi bismillahirrahmanirrahim itu hukumnya sunnah. Tasmiyah yang sempurna atau menyebut asma Allah yang sempurna itu bismillahirrahmanirrahim. Justru kalau bismillah gitu toh itu belum sempurna, gitu ya. Jadi besok begitu Bang Rifat kalau jawabin orang ya, wah nyembelih kok pakai bismillahirrahmanirrahim, bismillah wae, terserah kau. Aku sudah ngaji, dalilnya ada, dasarnya ada, bahwa menyebut asma Allah yang lengkap itu, tasmiyah yang lengkap itu bismillahirrahmanirrahim. Ya, jangan buat hukum dewek. Lagi pula baca bismillah itu hukumnya sunnah. Jadi besok jangan ribut. Ketika nyembelih kok lupa baca bismillah terus, wah enggak sah ini, jangan. Membaca bismillah itu hukumnya sunnah, diingat-ingat itu. Cuman ya kebangetan agak sampai lupa ya kan gitu. Walal mu'alif rahimahullah itu begitu. Walaupun sunnah itu diusahakan ya. Karena gini, karena bismillah itulah yang menghilangkan istilahnya tuh adat. Adat tuh begini contoh. Mana Pak Tamrin ada? Oh, sudah tidur belum? Belum. Pak Tamrin ketika makan, sebelum makan kenyang apa lapar? Pak Tamrin sebelum makan itu kenyang apa lapar? Nah kan itu nggak nyambung itu guru ini Pak Janis piye buah. Sebelum makan tentu kita lapar. Nah setelah makan ya kan terus kenyang itu. Nah kalau tidak pakai bismillah, seolah-olah yang mengenyangkan itu makanan tersebut. Tetapi karena kita baca bismillah atas namanya Allah atau dengan asma Allah, nah makanan yang mengenyangkan tadi sudah menjadi asbab karena menginginkan mendapat izin dari Allah Subhanahu wa taala, asbab makanan menjadi kenyang. Kalau kalian nggak baca bismillah, perasaan kita ya kan yang mengenyangkan itu makanan. Padahal yang mengenyangkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu seperti itu. Kalian sakit kepala, puyeng muter-muter Pak Tamrin ya kan. Karena ndak gajian-gajian umpama kan. Karena marah kepalanya terus ya kan. Disuruh gini gitu ya kan. Akhirnya apa? Minum bodrek. Sembuh. Wah, untung ada bodrek. Nah, itu ndak boleh. Itu sudah istilah dalam dalam tauhid itu sudah musyrik. Nah, supaya tidak seperti itu, bismillah terus minum bodrek. Dengan asbab bismillah, sakit kepalanya Pak Tamrin hilang. Makanya kalau dalam pelajaran tasawuf, bismillah ini ya termasuk untuk nyembelih ini ya. Itu walaupun hukumnya tidak wajib, usahakan dibaca. Karena menurut orang-orang tasawuf itu wajib. Yang menggugurkan adat yaitu yang menggugurkan adat sakit kepala minum bodrek paramek kok hilang itu karena sebab bismillah, jadi tidak yakin dengan bodreknya tapi yakin bahwa yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala gitu loh maksudnya ya. Sama dengan bismillahirrahmanirrahim ini ya. Jadi itu paling pendeknya itu bismillah, sempurnanya bismillahirrahmanirrahim.
Kalau besok kena marah orang, jangan kasih Bismillahirrahmanirrahim. Nah, terserah kaulah gitu Bang Rifat ya. Wes pokoknya tetap Bismillahirrahmanirrahim. Nah, umpama ini Bang Rifat kan pengen nyenangkan orang itu, ayolah Bismillah lah, Bismillah itu biar ada ribut maksudnya gitu. Nah, oke itu ya. Nah ini dalilnya. Falau lam yusam, maka jika tidak membaca bismillah siapa orang yang menyembelih tadi, halal maka hukumnya halal apa al-madbuhu, hewan yang disembelih. Umpama lupa baca bismillah, tetap hewan yang disembelih hukumnya halal karena bismillah tadi hukumnya sunnah gitu loh ya. Nah, oke itu sudah gak ribut lagi masalah bismillah ya. Nah, wasani dan ada pun yang kedua, sunnah yang kedua itu as-sholatu, membaca sholawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam atas baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yakrahu, dan hukumnya makruh ayat jemaah jika menyatukan siapa orang tersebut baina ismillahi, antara asmanya Allah wa ismi rasulihi wa isma rasulihi, dan namanya utusannya Allah. Bismillahi wa rasulillah tidak boleh. Bismillah lain, Allahumma sholli ala Muhammad lain. Jangan bismillahi wa ala rasulillah, atas nama Allah dan atas nama Rasulullah nggak boleh. Hukumnya makruh. Nggak haram Pak ya enggak. Bismillah wa rasulillah, atas nama Allah dan atas nama Rasul Allah, itu hukumnya makruh begitu. Nah, ya bismillah gitu, terus Allahumma sholli ala Muhammad gitu, jangan dicampur langsung. Nah, gitu ya. Atas namanya Allah saja, jangan atas nama Nabi maksudnya gitu. Kalau seperti itu kan ya atas nama Allah, ya atas nama Nabi, bukan sholawat namanya gitu loh. Kalau sholawat itu mendoakan untuk Nabi, itu bedanya. Bisa membedakan itu ya. Hukumnya sunnah. Wasalisu, dan sunnah yang ketiga itu istiqbalal kiblati, berharap menghadapkan kepada kiblat. Yo kira-kira lah arah kiblat itu mana ya. Bidabihati, dengan penyembelihannya. Iwajihu, artinya menghadapkan siapa orang yang kepada hewan sembelihan, siapa dabihu orang yang menyembelih, matbahahu kepada hewan sembelihannya, lil mukbilati untuk menghadap, watawajuhi dan juga menghadap kepada kiblat. Wa adapun menghadap kiblat itu aidon demikian juga hukumnya sunnah. Nah, jadi kalau bisa ya dihadapkan kiblat. Kalau tidak bisa berbuat wae macam mana? Wong orangnya wae tidak pernah ngadep kiblat ya kan? Jadi tidak tahu kiblatnya mana. Nah, kan repot ya kan? Ayo Pak nyembelih. Oh katanya suruh menghadap kiblat. Kiblat itu apa? Ah, kan repot jadinya. Walal mu'alif rahimah itu seperti itu. Nomor 3, diusahakan menghadap kiblat. Pak, kiblatnya tadi kepalanya di sini apa di sini, terserah kalian lah. Ya kan? Wong hukumnya sunnah juga, jangan ribut. Perkara kepalanya sebelah kiri atau kepalanya sebelah kanan. Enggak jadi disembelih nanti. Gara-gara ribut kepalanya di kiri atau di kanan. Sama dengan sholat mayat kemarin loh ya. Sholat mayat kemarin biasanya kan ribut. Wes pokoknya turut imamnya. Kalau imamnya pengen kepalanya mayat taruh sebelah kiri imamnya, ya taruh sebelah kiri, tinggal muter gitu kan. Pengennya ditaruh sebelah kanannya imamnya, kepalanya ya taruh sebelah kanan, puter wae, ndak usah ribut ya. Semua dalilnya ada kan gitu. Kan sudah saya bilangin kemarin. Jangan kok kepalanya sebelah kiri, kepalanya sebelah kanan. Wong yang mayitnya di belakang wae ada dalilnya kan gitu. Ndak usah ribut tentang itu ya. Qala al-mu'allif rahimahullah. Wes pokoknya turut imamnya kan gitu. Yang penting usahakan ya. Cari imam sholat jenazah itu yang tidak pakai rukuk sujud. Nah, pesannya jangan macam itu wae lah. Itu ya. Wes pesannya seperti itu wae. Gitu. Kalau ada imam kok sholat jenazah pakai rukuk sujud ya kepeksanya macam mana lagi wong dia nak imami ya terserah sih, turut wae kan gitu. Nah, nanti cuma diulangi jangan terus pasrah ya. Kalau Pak Tamrin ada diulangi. Kalau Pak Tamrin kan berani bantahnya kan gitu. Lalu alif rahimahullah. Dia bantah kan biasa sambil senyum jadi orang tidak marah.
anu Pak, aku tadi batal macam-macam. Terus Pak Tamrin, oh, dia pada ngerayu kan gitu. Tapi nyatanya tidak ada yang kenal yang dirayunya. Wala malif rahimahullah. Warabiu dan ada pun yang keempat. Itu takbiru membaca takbir. Qabla tasmiyati artinya sebelum membaca basmalah. Au ba'da atau setelah membaca basmalah. Membaca takbirnya salasan 3 kali. Kama seperti keterangan hukum qala yang sudah berkata siapa Al-Mawardi, Imam Al-Mawardi. Nah, membaca takbirnya 3 kali. Nah, atau 1 kali. Sebelum bismillah ya boleh, sesudah bismillah ya boleh. Jangan gara-gara nanti Bang Rifat ya kan nengok apa Bang Win nyembelih ya kan. Bismillah baru Allahu Akbar. Kalau Bang Rifat nyembelihnya Allahu Akbar baru bismillah. Nah besok beribut pula. Tidak boleh. Semuanya boleh. Gitu loh maksudnya ya. Qala al-mu'allif rahimahullah. Beributnya itu yang tidak boleh. Baca takbir dulu atau bismillah dulu itu boleh dibolak balik. Tapi ributnya itu yang tidak boleh. Itu. Qala al-mu'allif rahimahullah. Akhirnya enggak kesembelih. Akhirnya nggak jadi nyembelih hewannya karena beribut nyembelih orang kan repot jadinya kan gitu. Wal khamis adapun yang kelima, wong walaupun macam mana kan kalian ributkan kayak apa kan hukumnya sunnah. Andaikan kok lupa atau sengaja tidak dibaca juga tetap sembelihannya absah kan gitu. Wal khamis adapun yang kelima itu doa bil qabuli dengan dikabulkan. Fayaqulu maka berkatalah siapa adabihu orang yang menyembelih, Allahumma hadihi minka wa ilaika fataqabbal. Nah, ini Allahumma wa Allah hadi adapun inilah hewan kurban itu minka fadl darimu atau nikmat darimu wa ilaika dan juga kami berkorban karena dirimu fataqabbal maka semoga engkau menerimanya. Ayat hadil adhiyati artinya inilah korban. Itu nikmatun kenikmatan mingka darimu ala ya atas diriku. Ini berarti untuk kita menyembelih sendiri ya gitu. Kalau untuk orang lain menyembelihnya Allahumma hadihi mingka wa ilaika fataqabbal adhiyati fulan bin fulan gitu. Si A bin si B. Yang korban Pak Tamrin. Cara bacanya gini. Allahumma hadi minka wa ilaika fataqabbal min Muhammad Tamrin bin Tabri. Nah, kan gitu. Bisa itu caranya? Bukan Pak Tamrin dikorbankan loh ini. Wah, muridmu tuh repot Pak Tamrin kan itu. Jadi bahwa ini nikmat dari Allah dan juga berharap mendapat ridhonya Allah atau semakin dekat kepada Allah. Wa taqarrabtu dan berharap dekat siapa saya bika kepadamu. Ilaika atas dirimu fataqabbal maka semoga menerima siapa engkau kepada korban ini minni dariku. Ini kalau untuk kita sendiri. Kalau orang lain ya tinggal diganti. Ya kan? Wa taqarrabhu gitu. Wa taqarrabhu dan berharap dekat siapa Pak Tamrin tadi gitu bin Tabri biha dengan korbannya ilaika kepadamu fataqabbalha maka semoga engkau menerima korban tersebut kepada korban tersebut minhu dari Pak Tamrin bin Tabri ya gitu caranya. Pak bahasa Indonesia boleh dah Pak? Boleh. Ya Allah ini hewan korban nikmat darimu dan aku korban kepadamu, semoga engkau menerima korban ini. Ya, itu artinya begitu kalau bahasa Indonesia. Gitu ya. Enggak apa-apa. Ya. Dia yang penting Pak Janis membayangkan dia. Untuk dia Pak Janis bayangin ya. Dia angan-angan wajahnya dia tadi kan gitu. Pokoknya atau dianya Pak Janis bayangin. Pada dia kan bayangin wajahnya dibayangin. Jadi itu ya sunnahnya ada 5. Yang pertama baca basmalah, yang kedua baca sholawat, yang ketiga berusaha menghadapkan kiblat kepada hewan yang disembelih,
Yang keempat, bertakbir 1, 2, atau 3 kali sebelum atau sesudah basmalah. Yang terakhir, berdoa. Umpama ora apal, Pak, wis ora apal ya wis. Doa itu wae lho. Doa yang pasti mustajab. Doa yang pasti terkabul. Apa, Pak? Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar, itu. Doa langsung terkabul. Nah, ya. Doa apa Mas Janis? Doa langsung terkabul. Karena langsung ada makanannya, biasanya sudah di depannya. Nah, jelas terkabul kan. Biasanya kalau Allahumma barik lana itu jelas terkabul, sudah ada di depannya biasanya. Kalau di Indonesia macam itu juga Bang Najwin ya? Enggak ya? Oh, udah. Kalau tempat saya macam itu, sudah ada makanannya baru Allahumma barik lana. Wala yakulu, dan tidak, nah ini yang penting kita apa ya? Yang penting kita harus pahami. Wala yakulu, dan tidak boleh memakan siapa al-mudhohi, orang yang kurban, sayan sedikit pun minan adhiyati, dari hewan kurbannya, al-mangdurati, yang nadar. Ingat-ingat, nadar, korban yang nadar itu hukumnya menjadi wajib. Karena itu wajib, maka tidak boleh memakannya sedikit pun. Itu begitu. Bal yajibu, balik wajib alaihi, kepada orang yang nadar dengan korbannya, apa tasadduqu, bersedekah, bijami ilamiya, dengan semua dagingnya. Falau akharaha, maka jika menyimpan siapa orang yang korban nadar kepada korbannya, fatalafat, maka lalu rusak apa dagingnya, lazimahu, maka wajibhu, kepada orang yang korban nadar tadi, domaniha, kepada mengganti daging yang rusak tadi. Pak Tamrin korban nadar, ya Allah, pokok lebaran haji besok kok aku tambah istri lagi, maka aku akan korban. Nah, kan gitu. Rupanya sebelum lebaran haji dapat istri ini yang lagi tambah. Nah, maka korbannya menjadi wajib. Nah, dia, istri barunya, istri tuanya, dan anak-anaknya haram untuk memakan daging korban tersebut karena nadar. Nah, gitu ya. Nah, ini caranya begitu. Wa yakulu, dan memakanlah siapa man orang minal adhiyati, dari hewan korbannya, al mutawwa'u, korban yang sunnah, biha, dengan korbannya, salasan, dengan sepertiga, alal jadidi, menurut kaul yang jadid. Amal salasani, adapun yang 2/3, fakila, maka dikatakan yatasodaku, bersodakola, bima, dengan 2/3-nya daging. Warajahahu, dan mengunggulkan kepada hukum tersebut siapa An-Nawawi, Imam Nawawi, fit tashihi, di dalam kitab tashih, fit tashih tambihi, di dalam kitab tashihu tambih. Wakila, dan dikatakan yahdi, menghadiahkanlah siapa orang yang korban salasan, sepertiga, lil muslimina, untuk orang-orang Islam, al-agniya'a, yang kaya-kaya, wa yatasaddaqo, dan bersedekah, bisalasan, dengan sepertiga lagi, alal fuqara'i, atas orang-orang fakir, min lahmiha, dari dagingnya korban. Jadi gini, ingat-ingat ini ya, korban itu hukum aslinya sunnah kecuali yang nadar. Maka karena sodako sunnah, maka boleh dibagikan kepada orang kaya, boleh dibagikan kepada orang miskin. Bahkan sebagian riwayat boleh dibagikan kepada non-muslim. Karena sodako sunnah. Jadi sodako itu boleh kepada siapa saja. Karena sodako sunnah. Nabi saja tiap pagi nyuapin orang Yahudi. Kalian kok nak berfatwa enggak boleh sedekah kepada orang kafir, berarti kamu ngafirkan Nabi, goblokmu loh. Nabi itu sedekah tiap pagi bawa bubur kepada orang Yahudi, disuapin pula itu. Nah, kalau sedekah sunnah itu bebas. Yang tidak boleh itu kalau dia korban atau akikahnya nadar atau duit zakat, maka itu tidak boleh untuk orang kaya atau orang non muslim tadi. Itu begitu ya. Paham itu? Sudah nggak paham hukum, ada tetangganya si kok yang agak kaya dikit nggak dibagi korban,
Dendam dia. Besok kalau dia korban kamu gak tidak dikasih dah. Walal mu'alif rahimahullah, itu begitu ya. Walam yarji, dan tidak mengunggulkan siapa Imam Nawawi fi Raudhati dalam kitab Raudhah. Wasluha, dan adapun aslinya hukum itu syai'an sesuatu min hadainil wajhaini, dari inilah dua hukum. Wala bai'a, dan tidak boleh menjual. Ayahrumu, artinya haram, alal mudhohi, atas orang yang berkorban. Bai'u syai'in, menjual sesuatu. Ini didengerin betul-betul yang ini ya. Orang yang korban tidak boleh menjual sedikit pun minal adhiyati, dari hewan korbannya. Orang yang korban, yang tidak boleh menjual orang yang korban. Kalau yang menerima korban boleh. Paham itu? Kagak sibuk pula ya kan, kau marah-marah pula gara-gara orang kau kasih korban terus dia jualnya ya kan. Oh goblok kau itu, tahun macam itu udah aku kasih korban malah kau jual. Padahal dia lebih penting duit ya kan, untuk beli lainnya kan gitu. Yang haram itu kita yang korban menjual sesuatu dari korban tersebut. Aimin lahmiha, artinya dari dagingnya, wasa'riha, dan kulit dan rambutnya, au jildiha, atau kulitnya. Wayahrumu, dan haram aidon, dengan lagi apa, ja'lahu, menjadikan daging atau kulit atau rambutnya korban ujrotan, kepada upah, lil jazari, untuk penjagal. Gak boleh yang rewangi kok, ini upahmu, gak boleh. Panitia Pak Rozak ya, tidak boleh ya mendapatkan upah. Paham karmu rakarmu, pokoknya panitia tidak boleh dapat upah. Walaupun ada balakhiatu korban tadi itu tatauan sunnah. Wayut imu, dan memberikanlah makan khatman dengan pasti minal adhiyai, dari korban al mutatawi, yang sunnah, biha, dengan daging korban tersebut, al fuqara, kepada orang-orang fakir, wal masakin, dan orang miskin. Usahakan ibaratnya untuk orang fakir dan miskin, syukur-syukur dimasakkan. Wal afdalu tusodakoti, dan adapun paling utamanya sodako, wa afdalu, dan adapun yang paling utama itu atasoduku, bersodako, bijami'iyah, dengan seluruh daging korban, nak sunah, nak wajib, itu yang paling utama itu disodakokan semuanya. Illa lukmatan, kecuali secuil saja, au lakman, atau dua cuil, bitabarukil mudhohi, ya tabaroku, maka mengambil berkah siapa al mudhohi, orang yang berkorban, biakliha, dengan memakan daging korban. Fa'inau, maka sesungguhnya orang yang korban terus ngambil sedikit terus memakannya, itu yusanu, disunahkan, lahu, bagi orang yang korban, apa dalika, memakan sedikit dari daging korbannya sendiri. Kalau kok sunah tadi ya itu seperti itu. Jadi kalau korban wajib sedikit pun tidak boleh ngambil. Terus kalau korban sunnah paling mentok jangan lebih dari 1/3. Nah terus kalau kok hewan korban itu haram menjual bagi orang yang berkorban. Nah, itu seperti itu. Nah terus daging korban tadi boleh diberikan kepada orang fakir, orang miskin, ataupun orang kaya, karena bentuknya sodako sunnah. Nah itu yang diingat-ingat, jangan ribut lagi. Perkara orang punya mobil kamu kasih korban jadi ribut kan gitu. Gara-gara asal ngaji tidur, ya kan, akhirnya ribut kan gitu. Wa idza akala, dan ketika makan siapa orang yang korban, al-ba'du, kepada sebagian korbannya, wa tasaddaqo, dan bersodako, bil baqi, dengan sebagian, kasola, maka berhasil lahu, bagi orang tersebut, apa sawabu tadhiyati, pahala daripada korban, bil jami'i, dengan semuanya, wa tasaddaqo, dan bersodako, bi ba'din, dengan sebagian yang lain. Nak kalian kasih semua, nak kalian ngambil sedikit, itu tetap mendapat pahalanya berkorban. Mulai waktu korban dari hari tanggal 10 sampai tanggal 13 maghrib kan gitu ya. Sunah-sunahnya menyembelih ada 5.
membaca basmalah, membaca sholawat Nabi, menghadapkan kiblat, terus membaca takbir, terus berdoa. Terus kalau tidak nadar boleh ngambil sepertiga, tidak boleh lebih. Kalau nadar tidak boleh ngambil sedikit pun. Dan tidak boleh menjual daging kurban atau memberikan upah untuk penjaga. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Bab akikah. Oh, lupa. Kurban ataupun akikah sama. Boleh dibagikan matang, boleh dibagikan mentah. Namun kalau korban dibagikan mentah lebih utama. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadiyatan wa sudiyatan ila hadratin Nabil Mustafa